Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Imelda, NPM 5021239 dari kelas 4F PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Untuk materi yang pertama yaitu menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP kelas rendah. Yang pertama yaitu pengertian menelaah. Menelaah merupakan kegiatan melakukan telaah, mengkaji, serta menyelidiki suatu hal secara mendalam dan cermat. Kegiatan tersebut memerlukan konsentrasi serta keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk mengkaji suatu hal. A. Buku siswa. Buku siswa merupakan buku sumber belajar bagi siswa atau peserta didik. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa, baik eksperimen maupun non-eksperimen atau diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Fungsi buku siswa adalah dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Yang kedua yaitu ada buku guru. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian, yaitu petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Buku guru memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk penggunaan buku siswa dan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Sedangkan isi dari buku guru ialah memuat informasi tentang model dan strategi pembelajaran yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada tema-tema yang ada pada buku guru dan siswa untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Untuk kelas 1 yaitu ada beberapa tema, yaitu yang pertama diriku, kegemaranku, kegiatanku, keluargaku, pengalamanku, lingkungan bersih, sehat dan asri, benda, hewan, dan tanaman di sekitar, dan yang terakhir yaitu peristiwa alam. Sedangkan tema pada kelas 2 yaitu hidup rukun, bermain di lingkunganku, tugasku sehari-hari, hidup bersih dan sehat, pengalamanku, merawat hewan dan tumbuhan, kebersamaan, dan keselamatan di rumah dan perjalanan. Yang terakhir yaitu kelas 3 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, menyayangi tumbuhan dan hewan, benda di sekitarku, kewajiban dan hakku, cuaca, energi dan perubahannya, perkembangan teknologi, dan yang terakhir yaitu Praja Muda Karana. Selanjutnya pada poin C yaitu silabus. Silabus adalah sebuah rencana pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dalam memenuhi kompetensi dasar. Untuk silabus kelas 1 SD semester 1 dan 2 merupakan ringkasan dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau bisa juga dikenal dengan sebutan garis besar rencana pembelajaran kelas. Sedangkan silabus kelas 2 SD semester 1 dan 2 dapat dijadikan sebagai pedoman guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, KKM pemetaan KI dan KD. Kita dapat mengembangkan dan menyempurnakannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Yang terakhir yaitu silabus kelas 3 SD semester 1 dan 2 adalah rencana pembelajaran kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar materi pelajaran, indikator, alokasi waktu dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. D. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut sebagai RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana tertulis yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut dicapai.
RPP disusun harus berpedoman pada silabus yang telah dikembangkan sebelumnya. RPP terdiri dari mencakup beberapa bagian, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang terakhir yaitu pengembangan pembelajaran keterampilan tematik berbasis model keterampilan abad 21 untuk siswa kelas 4. Pembelajaran tematik dengan menggunakan keterampilan abad 21 adalah pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut sebagai HOTS, merupakan rangkaian tahapan kegiatan yang disusun sedemikian rupa agar siswa dapat menguasai kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran tematik dengan cara berpartisipasi aktif. Penelitian ini merupakan penelitian pendidikan dengan model penelitian desain yang mengembangkan suatu produk. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah RPP tematik untuk abad kelas 4 sekolah dasar. Rencana pelaksanaan pembelajaran tematik berbasis model keterampilan abad 21 dengan hasil validasi keseluruhan sebesar 92% yaitu sangat valid. Media pembelajaran tematik sangat praktis dengan rata-rata 92,5%. Keefektifan penggunaan RPP tematik dapat diketahui melalui aktivitas belajar siswa, sedangkan pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran ini sangat efektif, dan hasil belajar siswa berada di atas KKM. Pengamatan ini menggambarkan bahwa penggunaan RPP tematik berbasis model keterampilan abad 21 telah efektif untuk dilaksanakan. Sekian materi untuk pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.